Dari Jalan Masukan Wallawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih ngobrol asik ini bersama Pambos. Dan untuk narasumber kita hari ini ada Mbak Via dan Mas Iqbal nih tentang 5 Dieng baru Sobat yang digadang-gadang akan menjadi destinasi yang seperti Dieng gitu ya, diharapkan seperti itu gitu ya. Oke, dan tadi Mbak Via bilang itu ya apa namanya kalau di daerah sini sendiri itu ada Kali Anget, terus mana lagi? Yang di daerah kota mungkin ada Kali Anget itu ya Mas, terus naik sedikit ada Menjer, naik lagi ada Tambi, perkebunan teh Tambi itu ya. Terus juga ada di daerahnya Mas Iqbal nih ya, di Wadas Lintang, terus ada Desa Mergolangu juga. Desa Mergolangu. Kalau menurut Mbak Via sendiri untuk wisatawan Wonosobo ini apa sih yang perlu dibenahi gitu untuk Dieng sendiri dulu aja, Dieng dulu lah gitu. Oke, kalau misal menurut saya sendiri di Dieng itu sebenarnya udah sangat punya potensi ya. Jadi gimana ke manajerialnya dan SDM-nya. Jadi ketika saya lihat ke beberapa daerah lain, mungkin seperti daerah Jogja, Taumangu, terus di daerah-daerah lain gitulah ya. Itu mungkin dari segi SDM-nya itu sudah sangat terbekali dan mau. Jadi mereka itu mau untuk berkontribusi dan juga membuka peluang-peluang di sana gitu. Jadi menurut saya sih yang paling PR banget itu di SDM-nya sih, gitu ya, untuk bisa diberikan mungkin pembekalan lagi gitu ya. Terus selain ada SDM juga kan di sini juga kalau misal kita lihat di luar daerah mungkin ada manajerialnya itu ada fotografernya, terus juga ada tempat-tempat yang buat apa ya makan homestay itu tuh sudah sangat lengkap gitu. Tapi mungkin di sini kayak masih kurang manajerialnya di fotografer atau sebagainya. Oke, nanti dengan Mbak Via ini udah masuk ke Pambos, tentunya nanti udah berhubungan dengan orang-orang apa namanya kayak dinas pariwisata, ini bisa memberikan masukan kali ya nanti ya. Lebih ke advokasi gitu kali ya. Luar biasa. Oke, lanjut ke Mas Iqbal. Ini Mas Iqbal Wadas Lintang ya, di mana Wadas Lintang ini juga masuk ke 5 Dieng baru. Menurut Mas Iqbal sendiri apa yang tentunya harus dipersiapkan pada Lintang nih supaya jadi the next Dieng gitu. Dieng. Oke Mas, mungkin kalau menurut saya Wadas Lintang itu walaupun bisa dikatakan ujung dari Wonosobo dan sudah berbatasan dari kabupaten lain, tapi di situ juga mempunyai potensi yang sangat luar biasa yaitu waduk. Waduk Wadas Lintang itu. Menurut saya yang perlu disiapkan itu ya mulai dari tentunya SDM-nya dari warga sekitarnya juga, kemudian nantinya juga dari Pokdarwisnya dari desa tersebut, dari yang ada di wilayah Wadas Lintangnya itu yang untuk bisa mengembangkan Wadas Lintang itu supaya menjadi salah satu gantinya dari Dieng nantinya gitu kalau misal. Kalau menurut saya itu mungkin dari kesadaran dari masyarakatnya ya Mas, dari masyarakat menurut saya itu masih kurang kesadarannya dari masyarakat lokalnya itu masih banyak sekali yang kurang untuk bisa peduli dengan adanya potensi yang di Wadas Lintang. Mungkin itu yang paling utama adalah kita membenahi dulu dari masyarakatnya supaya lebih peduli lagi terhadap potensi yang ada di Waduk Wadas Lintang tersebut. Oke. Kalau sekarang untuk Wadas Lintang sendiri, Mas Iqbal yang lahir juga di Wadas Lintang gitu ya, besarnya di kota. Besarnya di kota. Oke, ini yang yang paling bisa di up lagi gitu, ada nggak yang masih tersembunyi gitu, tapi harus bisa di up nih untuk bisa bisa diperkenalkan lagi gitu, Mas. Oke. Ada Mas, salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan yaitu adalah Tanjung Serut. Itu adalah baru dengar pasti ya. Iya, masih baru kemarin. Ya, jadi Tanjung Serut itu adalah salah satu wisata yang ada di Wadas Lintang, masih dalam satu lingkup Waduk Wadas Lintang tapi agak ke selatan sedikit lagi. Di situ bagus Mas. Jadi di situ ada sunrise areanya. Jadi ketika pagi itu kita bisa menikmati sunrise yang dengan view Gunung Sindoro juga kelihatan, kemudian Slamet juga kelihatan. Seperti itu. Serius nih bisa kelihatan dari situ? Bisa kelihatan, serius. Jadi bagus banget kalau misal kita ngecamp bersama dengan keluarga ataupun orang tersayang, Mbak Via mungkin ya. Nah, itu bisa aja ya Mas. Ya itu juga bagus banget. Itu kalau di dari Tanjung Serut itu masih
itu baru awal-awal banget bangkit dan mungkin banyak orang yang belum dengar tentang Tanjung Sirut itu. Tapi di situ juga bagus Mas. Cuma yang masih kurangnya itu adalah aksesnya. Untuk ke situ yang masih jalannya gimana itu Mas Iqbal? Kalau mungkin dari waduknya itu masuk masih bagus ya Mas. Tapi nanti ketika sekitar 100 meter untuk kita masuk ke Tanjung Sirutnya itu agak lumayan lah gitu kayak bebatuan gitu, adrenalin buat nge-jeep ya asik. Iya. Ini pun juga sama kayak di Mergolangu ya Mbak Fia ya Mbak. Itu kan Mergolangu juga masih jalannya masih agak susah. Padahal itu kan juga nanti mau jadi 5 Dieng baru gitu ya. Oke, kalau Mas Iqbal sendiri ini selain di Wadas Lintang apa yang dilihat dari wisata di Wonosobo nih di luar Wadas Lintang? Ya, untuk di luar Wadas Lintang menurut saya itu juga banyak ya Mas. Seperti barusan Mergolangu itu juga sangat bagus sekali dengan salah satu wisata yang bisa dikatakan itu di pedesaan gitu, tapi bisa menyuguhkan sebuah view itu yang sangat luar biasa sekali dan di situ banyak sekali atraksi yang ditunjukkan seperti nantinya kita mau masuk ke situ kita naik jeep terlebih dahulu untuk bisa mencapai ke situ. Jadi kita punya kesan tersendiri untuk bisa untuk bisa membuat diri kita itu lebih asik loh di sini loh gitu, bisa menyuarakan ke luar juga. Di situ juga banyak banget Mas, seperti kayak salah satu kuliner khasnya dari Mergolangu itu ada namanya soto batok. Jadi sotonya dipakai batok pakai batok. Kemudian dengan nasi tewul. Wah, itu mantep banget ya. Banget itu. Iya, cuman masih belum banyak yang tahu juga. Ya mungkin udah, cuman agak males gitu loh. Soalnya jalannya agak susah dan agak jauh ya Mbak Fia ya gitu. Oke, kalau kita ke Mbak Fia ini sebagai duta wisata Wonosobo, di mana kan juga tentunya akan ada target juga dari Mbak Fia sendiri gitu ya selama menjabat gitu ya. Untuk Mbak Fia sendiri berapa tahun sih menjabatnya ini untuk duta wisata? Kalau misal dari duta wisata kan sebenarnya biasanya 1 tahun ya Mas. Ya. Tapi kemarin ada isu-isu juga kayak 2 tahun. Jadi kita biar bener-bener ngasih perubahan yang lebih nyata lagi gitu. Iya. Oke, apa nih yang mau Mbak Fia lakukan terutama untuk pariwisata di Wonosobo? Oke, kalau misal dari segi pariwisata sebagai duta wisata ya, menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu advokasi dan yang kedua itu promosi. Jadi pertama itu advokasi, kita lebih menyuarakan apa sih yang dibutuhkan dari berbagai destinasi. Mungkin dari kemarin juga ada teman-teman kita yang ke Margolangu dan beberapa daerah lainnya. Itu apa sih kendalanya, itu apa, curhatan dari pengelolanya itu apa aja gitu. Jadi mungkin ada yang sepi karena dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa menyampaikan ke Disparbud sebagai pemerintah stakeholder gitu ya terkait. Kemudian yang kedua itu lebih ke promosi. Karena mau nggak mau kita duta wisata juga meningkatkan daya tarik dari wisata di Wonosobo gitu ya. Dan di sini promosi ini kita nggak cuma dari pribadi kita sendiri, itu udah wajib ya emang ya. Terus di sini kita juga dari promosi ini kita lebih sering ke event dan ke konten. Jadi kalau misal event next ada rencana-rencana dari kita juga. Kalau misal dari konten itu kita juga ada yang namanya bulan wisata. Jadi bulan wisata ini tujuannya tiap minggu, tiap bulan itu kita ada kunjungan ke suatu daerah tempat wisata ataupun mungkin dari kerajinan atau lain sebagainya gitu. Dan kita mempromosikan itu di IG-nya Pambos sendiri, IG-nya Mas Mbak Wonosobo. Dan di situ kita lebih meningkatkan atau meng-highlight added value-nya. Jadi mungkin nambahkan narasi gitu. Iya, jadi orang-orang yang awam itu juga tahu, oh Margolangu tuh ternyata ini ya paket lengkap banget. Oh di Manager itu ternyata bagus banget kayak orang-orang sebenarnya Bandanera dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke promosi itu sendiri. Iya, jadi membantu untuk mempromosikan dengan segenap jiwa dan raga. Ya. Apalagi Mbak Fia ini kan di UNES ya kuliahnya, jadi kan di luar Wonosobo ya. Dan tentunya teman-temannya banyak juga yang dari luar pulau dan sebagainya. Gimana nih Mbak Fia ketika bergaul dengan mereka untuk memperkenalkan Wonosobo? Oke, sebenarnya kalau misal dari sini kan juga kegiatan kita nggak selalu offline ya, ketemu dengan teman-teman. Kalau misal di teman-teman mah kita bisa langsung, ayo ke Wonosobo aja gitu. Kayak kemarin kan kita ada festival teh gitu kan, jadi kayak diajakin teman-temannya gitu. Terus akhirnya ke Wonosobo juga akhirnya dan nikmatin teh, terus juga
kemarin kebetulan juga ada yang balon-balon itu, jadi Iya, lebih mengenalkan balon secara festival langsung. balon Iya, ya. terus juga lebih ke menginfluence melalui sosial medianya kita masing-masing gitu sih. Jadi kita kan sering upload konten-konten ya, jadi Itu jadi teman-teman penasaran. jadi penasaran Ya. gitu. Apalagi kan kontennya juga bagus-bagus ya untuk Wonosobo ya. Iya, Gitu. jadi daya tarik sendiri Detek sih. sendiri ya. Oke Mas Iqbal gimana nih? Oke, Mas. Apa yang mau dibawa Mas Iqbal selama menjabat sebagai Duta Wisata Wonosobo gitu ya, dan tentunya masih berada di naungan Pambos Naungan juga, Pambos juga, ya. iya. Apa nih Mas Iqbal? Ya mungkin saya akan sedikit akan untuk bisa berkontribusi lebih juga di Pambos, karena dengan waktu yang mungkin bisa dikatakan singkat tapi nggak singkat juga ya Mas waktu itu ya. Lumayan lama lah. lah gitu kan. Juga karena saya juga udah masuk di kelas 12 juga. Jadi nantinya mungkin tingkat intensitasnya juga agak sedikit berkurang. Tapi nantinya saya juga akan tetap lebih semangat juga untuk berkontribusi. Mungkin dari segi bisa menyuarakan lewat media sosial, karena sekarang media sosial itu kan salah satu menjadi mungkin mapnya bagi mereka yang ingin tahu tentang Wonosobo ya Mas. Jadi mungkin itu akan lebih menyuarakan juga kepada teman-teman saya, para pemuda-pemuda yang masih aktif juga pelajar, untuk bisa untuk bisa lebih aktif lagi, untuk bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti itu. Gitu ya, Sobat Citra, luar biasa banget ya. Oke, dan ngomong soal media sosial, kemarin kan sempat viral juga tuh yang DCF ditiadakan tahun ini. Ya, gimana tanggapannya nih? Mbak Fia nih. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri kan sebenarnya kalau DCF itu kan event tahunan yang benar-benar ditunggu juga. Iya. Ditunggu juga. Udah kayak Gadang-gadang sekelas juga ya. nasional juga Iya. ya sih. Tapi sebenarnya kan itu juga ada kebijakan juga. Jadi pengelolaan Dieng gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah buat menunda kesenangan sesaat, tapi besoknya kalau misal dari orang luar datang ke Dieng itu udah lebih bagus lebih jauh indah. tertata lagi gitu. Jadi Lebih tertata. bakal terus ada kenangannya yang lebih manis, dan juga bakal ada yang ceritain ke teman-teman yang lain gitu. Oke. Kalau Mas Iqbal sendiri, Mas Iqbal ini kan tentang DCF ya, ini kan juga banyak yang nanya-nanya juga gitu kan, dan sebagai duta wisata nih Mas Iqbal, apa yang akan disampaikan Mas Iqbal ketika orang nanya DCF nggak ada, terus apa sih yang bagus juga di Wonosobo kalau DCF nggak ada, apa nih Mas Iqbal? Mungkin itu ya Mas, untuk bisa mengalihkan mereka yang nanya-nanya tentang DCF terus. Oke, karena kita sudah punya salah satu senjata yaitu 5 Dieng baru itu ya Mas. Iya, oke. Jadi nantinya kita juga bisa mengajak mereka, ternyata di Dieng itu nggak cuma ada DCF doang loh acaranya, itu juga besok juga ada acara yang sangat luar biasa juga, yaitu adalah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo bergabung juga dengan Pambos, yaitu ada naik festival custom naik Apa festival. ini? Ya, Mas. Custom Wonosobo itu ya naik custom hari jadi carnival. ya. Iya. Jadi itu adalah hari jadi itu. iya. Jadi di situ memang sudah direncanakan bahwasanya ada malamnya itu nantinya di tanggal Agustus tanggal 24 itu malamnya ada naik custom carnival. Nah, terus paginya itu ada Java Balloon Attraction. Jadi mungkin itu adalah salah satu buat kita menggantikan dari DCF itu, biar orang-orang yang bertanya itu masyarakat kok DCF nggak ada, tapi kita juga punya kegiatan lain ya yang lebih asik dari ya. DCF. Oke, luar biasa. Mbak Deni juga tentunya duta wisata juga siap-siap juga ya untuk perayaan juga ya nanti ya kan ikut juga nih apa yang akan dilakukan oleh Pambos ini, oleh Pambos oleh Mas Wonosobo ya maksudnya itu ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, nanti dijawab habis ini kita jeda iklan dulu. Jadi untuk Sobat Citra tetap stay tune bersama Riki Bibisana, bersama Mbak Fia, dan masih juga bersama Mas Iqbal.